Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas simpel-simpel saja, tapi ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang masih pemula. Ya, saya sendiri juga masih pemula teman-teman. Oke ya, oh ya, untuk teman-teman yang baru jangan lupa di subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang setia dengan Berkah Mental Farm. Dukung terus channel ini ya teman-teman. Oke, yang akan kita bahas di sini adalah silase. Apa itu silase? Mungkin bagi teman-teman yang awam atau belum pernah dengar kata silase itu apa. Nah, silase adalah, itu menurut versi kami ya, metode pengawetan pakan hijauan yang bertujuan biar awet dan nilai nutrisi dari bahan baku yang kita gunakan itu tidak berkurang. Jadi kalau hijauan itu kalau kita tumpuk teman-teman, itu nanti akan jadinya busuk. Kalau kita buat silase kayak gini, buat kayak gini ya, ini nanti dia akan awet beberapa bulan. Tapi kalau dengan metode saya ini awetnya nggak begitu lama teman-teman, karena di sini saya minim sekali bahan kering, kemudian minim sekali pelayuan. Karena kalau kita nambahin bahan kering terlalu banyak, ongkosnya jadi mahal teman-teman. Kemudian kalau kita kalau kita layukan terlalu lama, waktunya itu jadi lama. Jadi kalau bisa di tempat kami itu langsung ngaret, kemudian besok dicopper. Jadi kayak seperti tidak ada pelayuan teman-teman. Jadi sekali buat silase kayak gini langsung puluhan tong teman-teman. Jadi 30 tong, 35 tong kayak gitu. Nah, 35 tong itu untuk domba di tempat kami. Ini sebenarnya populasinya ada 60-an ya. Tapi kita ngitungnya 55 ekor yang dewasa. Itu sehari kita butuh 2 tong teman-teman. Dengan catatan kita masih ngasih tambahan cemburan ya. Jadi tetap kasih cemburan. Nah, silase ini di tempat kami itu adalah metode ternak kami teman-teman. Jadi tujuannya itu biar tidak ngarit setiap hari. Kalau kita ngarit setiap hari itu sudah saya praktekkan teman-teman. Jadi pagi ngarit, kemudian pagi nyoper, sore nyoper, bensin dari mesin choppernya, itu tenaga dan operasional yang saya keluarkan selama setengah bulan itu lebih besar dibandingkan saya harus bayar orang dua itu 200. Jadi lebih ngirit seperti ini teman-teman. Selain itu dengan metode seperti ini, pengawetan pakan seperti ini, teman-teman bisa banyak waktu luang untuk melakukan hal-hal lain. Jadi mohon maaf, saya tidak merendahkan orang yang ngaret atau enggak. Kita tidak diperbudak oleh ternak teman-teman. Jadi mungkin bisa dibilang ternak milenial seperti itu. Nah ini ya teman-teman. Jadi stok pakan saya ini ada di sana. Ini masih ada berapa ya? Masih banyak kok ini. Ini masih setengah bulan. Nah rencana nanti sekitar 10 hari lagi saya panen di lahan sana untuk awetkan pakan lagi. Nah, jadi ketika kita ada keperluan mendadak atau kemana, itu kita tenang teman-teman, karena di rumah stok pakannya itu banyak. Stok pakan banyak, nggak harus bingung ngarit, nggak harus kepanasan kehujanan. Iya tetap kepanasan teman-teman, karena kita ngaritnya itu sekitar setengah bulan sekali itu. Saya sendiri masih bantuin ya, biar badan ini gerak, dapat keringat. Itu capeknya itu lebih minim teman-teman. Capeknya itu paling setengah bulan sekali, paling sehari lah kayak gitu. Jadi kan lebih enak teman-teman dibandingkan ngarit setiap hari. Konsep saya bukan berarti tanpa ngarit ya. Konsep saya tetap ngarit, cuma jarang ngarit teman-teman. Jadi ngaritnya tidak setiap hari. Mungkin beberapa teman yang ada pekerjaan, misal dia adalah seorang pekerja, metode seperti ini enak banget. Jadi aku nih mas, aku kerja di pabrik, aku kerja di misal aku PNS atau sebagainya, itu sampai dengan metode yang saya terapkan di sini itu lebih masuk teman-teman.
pagi ngasih pakan, sore ngasih pakan, kemudian pas ngaritnya itu kalau sampean mau olahraga itu ya hari Minggu, ya lebih enak seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya teman-teman, silase itu seperti apa sih? Buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau sudah tahu ya wajar sih. Kita lihat ya, di sini saya pakai tong teman-teman. Alasan saya pakai tong karena dia itu awet. Memang mahal di awal, tapi dia awetnya itu bisa 10 tahunan lebih teman-teman, selama tidak tidak dirusak, tidak akan rusak, dia jarang bocor. Kemudian dibandingkan plastik jelas murah plastik, tapi secara hitung-hitungan menurut saya plastik itu makanya paling sekali 2 kali teman-teman. Sekali itu kadang aja bocor, apalagi 2 kali. Nah itu nanti pakainya berulang-ulang beli terus. Mending beli kayak gini teman-teman. Ini adalah investasi kalau menurut saya, aset teman-teman ya. Ini belinya banyak ya. Ini hasil silase ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu ini ya, ini tak kasih plastik kayak gini tujuannya biar padat biar rapat teman-teman. Kalau masih tutup aja masih ini. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini enggak tak kasih begatel ya. Biasanya atasnya kayak gini tak kasih begatel. Kemarin begatelnya habis. Ini dia warnanya itu kuning teman-teman, kuning-kuning ke emasan ya. Ini juga nyoper saya itu kasar teman-teman, karena ternak di tempat kami itu senangnya itu kasar. Jadi namanya ruminasia itu dia memamah ya teman-teman, jadi ngunyah-ngunyah. Kalau kita kasih terlalu lembut, biasanya jarang sekali ternak dikasih lembut itu mau, karena nanti efeknya itu besem teman-teman. Jadi kalau panjang-panjang kayak gini dia tuh ya, dan rada panjang kayak gini sebenarnya adalah salah satu trik di tempat kami, biar kadar airnya itu keluarnya tidak terlalu banyak. Kalau teman-teman ini dicoper atau dicacah itu lembut, nanti dia ini rumputnya akan seperti nyemes teman-teman. Nyemes itu berair banget. Kalau ini enggak. Jadi kalau panjang-panjang kayak gini, kadar airnya itu turunnya itu enggak terlalu banyak, enggak sampai nyemes-nyemes banget teman-teman. Oke ya, kembali lagi. Jadi silase itu adalah metode pengawetan pakan hijauan yang bertujuan biar awet. Kemudian nutrisi dari bahan baku yang kita buat di awal itu tidak berkurang maupun busuk. Itu metode di tempat kami. Jadi silase ini hampir sama dengan fermentasi teman-teman. Jadi ini adalah fermentasi alami. Ini saya tidak menggunakan bahan apapun, tidak menggunakan probiotik ataupun E4, kemudian tetes tebu, enggak. Kalau saya sendiri, kalau rumput hijauan itu lebih senang saya buat silase seperti ini tanpa bahan campuran apapun. Dia tanpa bahan campuran tetes tebu ataupun probiotik akan jadi teman-teman. Karena di rumput ini sendiri, ini sebenarnya di hijauan segar itu ada namanya bakteri asam laktat teman-teman. Jadi dia yang akan menjadikan ini terfermentasi secara alami. Seperti itu teman-teman. Nah ini ya rumputnya seperti ini. Jadi saya harap teman-teman paham. Ini rumputnya memang seperti ini. Aromanya itu seperti ini teman-teman. Rumput yang direbus. Jadi kayak gurih-gurih, senep menurut saya. Jadi nyium ini tuh kayak lapar sebenarnya. Tapi bagusnya lagi atasnya ini teman-teman, itu dikasih bekatul kira-kira setengah kilo sampai sekilo lah ya. Ini biar namanya air itu pasti dia akan menguap. Nah uapnya itu akan terserap di bekatul yang di atas ini. Itu akan lebih bagus lagi. Kalau ditambahi tetes tebu sama E4 bisa nggak mas? Bisa. Karena fermentasi juga ini juga bisa difermentasi. Cuma kalau sampean tambahin tetes tebu dan E4 itu berarti sampean harus menambahkan bahan kering lagi teman-teman. Kenapa harus ditambahkan? Karena ini sebenarnya sudah sangat basah teman-teman. Rumput hijau ini itu sudah sangat basah. Kemudian sampean tambahi cairan lagi, ini akan jadi tambah basah. Kalau bahan keringnya kurang, ini malah jadinya busuk teman-teman. Oke, paham ya? Jadi selain itu, pertimbangan kami kenapa rumput seperti ini kami pilih sebagai dengan metode silase, karena ketika
kita nyopot dan masuk kantong itu kita tidak membutuhkan tenaga yang lebih. Bandingkan dengan kita membuat fermentasi, kemudian kita naburkan bekatul, tetes tebu, itu kita bolak-balik loh teman-teman. Sekali nyoper ini bayangkan 30-35 tong, ini beberapa ton loh. Kita buat ngodak ngaduk itu sehari tidak selesai teman-teman. Makanya saya pilih dengan metode silase ini akan menghemat ongkos lagi atau tenaga untuk pembuatan seperti ini. Nah teman-teman, cukup sekian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe untuk teman-teman yang baru. Ini sharing-sharing kita di tempat kami silase odot pakcong ya, karena bahan baku di tempat kami adalah silase odot pakcong. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.